Maka dengan layanan yang diberikan oleh Google Form, kita bisa membuat soal online dan penilaian online yang bisa diakses oleh semua peserta didik. Kenapa kami memilih Google Form? Karena aplikasi yang sangat mudah dan yang yang tidak memiliki yang tidak harus menginstal akun-akun yang lain atau aplikasi-aplikasi lain adalah Google Form. Begitu kita kasih linknya kepada anak-anak, anak-anak langsung bisa membuka form yang kita buat sebagai soal pilihan ganda. Jadi syarat utama untuk membuat Google Form adalah Bapak Ibu harus memiliki email Google untuk mengakses layanan Google. Contohnya, contoh ini. Ini uh, saya, di mana Ibu bisa melihat bahwa laptop Bapak Ibu sudah memiliki email atau sudah memiliki akun. Saya coba tampilkan. Nah, ini dia. Coba perhatikan paling kanan atas. Ini menandakan bahwa laptop Bapak Ibu sudah memiliki akun. Kalau ini nggak ada, kalau tanda M ini tidak ada, maka laptop Bapak Ibu tidak memiliki akun. Maka Bapak Ibu harus login dulu. Kalau ini nggak ada, maka saya akan tulis login. Jadi harus login dulu, harus masukkan email, password, sehingga nanti ini ada. Karena semua yang akan Bapak Ibu buat di Google Form itu masuk ke Drive Google Ibu Bapak. Karena di email ini sudah terkoneksi dengan Drive atau penyimpanan dunia maya yang bisa Bapak Ibu akses setiap saat. Malah saya kadang-kadang untuk Drive ini semua surat-surat penting saya masukkan di sini. Bila saya nanti pergi ke luar atau jauh daripada rumah atau tidak bawa laptop, hanya bawa HP saja, maka saya bisa mengakses, bisa mengambil bahan-bahan penting saya seperti misalnya scan ijazah, scan akta lahir, scan fotokopi, scan kartu kesehatan atau lain-lainnya. Itu bisa disimpan di Drive atau di email Bapak Ibu. Jadi pada saat diminta tiba-tiba untuk keperluan administrasi Bapak Ibu bisa langsung mengambilnya. Saya akan masuk ke materi lagi. Jadi syarat yang paling utama adalah Bapak Ibu harus memiliki email. Email Google bukan Yahoo. Karena kita buat Google Form ini adalah di Google ya, di Google. Jadi itu dasarnya dulu. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Mohon Pak Rijal untuk memberikan kesempatan kepada peserta. Kalau ingin tanya, mohon ajukan tangan. Bagi peserta yang ingin bertanya, mohon ajukan tangan. Silakan. Bapak Ibu, ini semuanya banyak yang mengangkat tangan ini ya. Jadi apa semuanya ingin bertanya? Yang kira-kira tidak ingin bertanya mohon klik lagi namanya dan menurunkan tangan. Ya. Karena kalau masih ada tanda tangan itu artinya dianggap ingin bertanya. Atau coba kita berikan kesempatan dulu yang atau boleh di chat aja dulu. Bapak Ibu tolong ketik chat. Jika ingin bertanya, bilang saya ingin bertanya, nanti saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang bertanya, boleh melalui chat dulu, Bapak Ibu tulis, saya ingin bertanya begitu. Kali tidak ada ini, boleh dilanjut. Oh ya, ada Pak Husin. Sebentar, Pak Husin, saya buka dulu. Husin. Husin. Husin.
Silakan Bu. Pak Husin sudah? Oh, ini Bapak atau Ibu? Ibu ya? Irna Malia rupanya. Irna. Irna Malia. Oke, Ibu Irna Malia sudah dibuka. Silakan bertanya Bu Irna Malia. Ada Bu Irna Malia? Ya, silakan Bu, lebih keras suaranya ya. Bu Irna Malia. Silakan, Bu. Boleh bertanya Bu Irna Malia? Tolong. Pak Rizal. Ini Bu Irna Malia ya. Iya, iya. Silakan Bu Irna. Tolong dijelaskan gimana cara membuat Google Form itu langsung diperlihatkan di laptop terus di situ. Jadi Ibu langsung ingin ke proses pembuatan Google Form Bu ya? Ya, jadi saya bisa langsung di rumah. Baik. Oke Ibu. Kemudian terima kasih Bu Irna, saya mute kembali. Kemudian ini Pak Afriza atau Ibu ini, Ibu ya, Afriza Herawani. Ini sudah ada pertanyaannya di chat. Apakah siswa juga harus punya akun Google Form untuk gabung? Nah, jadi ada dua pertanyaan dulu Pak Iswar. Yang pertama, permintaan tepatnya yang pertama langsung ke proses pembuatan, dan yang kedua, apakah siswa juga harus punya akun Google Form untuk bisa membuat itu, atau silakan Pak Miswar. Ya, terima kasih, Pak. Saya jawab yang pertanyaan yang kedua. Jadi siswa itu nggak perlu ada akun Google Form. Itu hanya sebagai pengguna, beda dengan pengelola. Jadi siswa sekarang adalah sebagai pengguna atau konsumen. Jadi sebagai konsumen itu tidak perlu ada akun Google atau nggak perlu ada email seperti itu, karena mereka begitu klik link yang kita berikan langsung masuk ke soal yang sudah kita buat seperti itu. Jadi nggak perlu ada akun Google. Ya, baik. Saya akan langsung ke cara membuat Google Form-nya, Pak Ibu. Nah, diperhatikan Bapak Ibu di slide ya. Udah Pak Rijal ya, langsung ke materinya ya. Nah, satu lagi Pak Rijal, satu lagi boleh. Nah, ini ada pertanyaan, gimana cara memasukkan lambang matematika. Untuk sementara, di Google Form itu tidak bisa langsung memasukkan lambang matematika. Harus pakai bahasa pemrograman lain atau ada pendukung aplikasi yang lain baru bisa masuk ke Google Form. Tapi Bapak Ibu, untuk cara yang lain adalah gambar matematika itu dibuat dalam bentuk gambar atau JPEG. Jadi di crop dulu gambarnya, boleh pakai snipping tool yang ada di komputer Bapak Ibu crop, simpan sebagai JPEG atau PNG. Setelah itu baru diimpor ke Google Form. Jadi tidak bisa langsung mengetik misalnya X pangkat 2 itu nggak bisa. Belum ada kapasitas seperti itu. Jadi mungkin itu adalah salah satu kekurangan daripada Google Form seperti itu. Oke Pak, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, saya lanjutkan ke materinya ya. Kita langsung saja. Jadi
Dengan Google Form ini, kita bisa membuat jenis-jenis bentuk soal, seperti soal pilihan ganda, soal jawab ringkas, soal esai, dan penugasan. Dalam kesempatan ini, kita tidak membahas keempat-empatnya, tapi kita memilih hanya satu jenis bentuk soal saja, yaitu soal pilihan ganda. Caranya yang pertama adalah, bila Bapak Ibu sudah memiliki akun atau email Google di laptop Bapak Ibu, boleh langsung ke ini, ketik yang mengakses drive-nya, http drive.google.com drive u0 my drive. Atau juga kalau memang ini Bapak Ibu ingat, boleh klik di alamat Chrome-nya Google Formulir. Saya contohkan sekarang. Misalnya ini. Nah, boleh langsung ketik di sini. Google Formulir. Mungkin alamat yang tadi Bapak Ibu lupa. Boleh ketik langsung Google Formulir. Ini ada Google Formulir buat data analisis survei gratis. Boleh klik ini Bapak Ibu. Ini, pilih yang ini. Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Ini kalau Bapak Ibu tidak ingat yang tadi, itu kita klik di sini, dia akan membawa kita ke Google Formulir. Setelah itu, buka Google Formulir. Ini, buka Google Formulir. Bentar ini agak lama, lagi proses. Ini, tampilan ini Bapak Ibu, ini masuk ke Google Drive nih. Punya Ibu Bapak di sini. Karena saya sudah buat beberapa soal, ini sudah tampil di sini. Ada penerimaan peserta didik baru, soal UAS seni budaya, soal UAS PAI, soal PPKN, ini punya saya. Kalau Ibu Bapak belum buat sama sekali, bisa klik di kosong, tambah ini. Ini untuk membuat formulir baru atau Google form baru, atau untuk membuat soal baru seperti ini. Untuk semua jenis soal sama. Langkah yang pertama sama. Nih, klik tanda plus. Bapak Ibu, kalau apa yang saya sampaikan cepat, mohon dicat ya. Mohon dicat. Kalau cepat apa yang saya sampaikan, mohon dicat. Nah, inilah tampilan soal yang ingin Bapak Ibu buat seperti ini. Tampilan ini masih form biasa. Belum menjadi form soal. Ini masih form biasa. Ada beberapa setelan yang harus kita lakukan. Ini saya perlihatkan. Ini adalah formulir jenis ataupun judul soal yang kita buat. Misalnya soal ujian harian, mata pelajaran pelajaran matematika kelas 7. Ini hanya sebagai judul soalnya. Deskripsi ini mendeskripsikan, menjelaskan judul yang di atas ini. Ini terserah Bapak Ibu, apa deskripsinya, apa penjelasan terhadap judulnya. Ini yang di sini yang di atas ini adalah nama filenya. Waktu Bapak Ibu simpan nanti nama filenya ini. Tanpa Bapak Ibu ketik, setelah Bapak Ibu ketik ini, klik aja di sini tadi, langsung nama filenya berubah. Kalau tadi nama filenya itu masih kosong, formulir kosong,
Tapi sekarang sudah berubah soal ujian harian mata pelajaran matematika kelas 7. Ini masih form biasa. Sekarang, langkah sekarang adalah bagaimana soal ini atau form ini menjadi soal kuis. Perhatikan di perhatikan di PowerPoint-nya. Nanti PowerPoint-nya juga saya share. Di sini di atas ini ada namanya menu setelan. Bapak Ibu, kadangkala Google kita dalam bahasa Inggris, Google ini. Maka perlu kita ubah dalam bentuk bahasa Indonesia dulu. Mungkin nanti pada saat membuka, kok ini bukan setelan, tapi setting. Ini view, kalau di sini pratinjau, dan lain-lain. Itu setting dulu Google-nya dalam bentuk bahasa Indonesia. Bisa langsung lewat di sini, setelan. Cara settingnya, ini setelan. Itu pilih bahasa. Bahasanya, nah ini bahasanya. Pilih bahasa Indonesia. Maka Google Form Ibu dalam bahasa Indonesia. Saya lanjut. Di menu atas di sini ada namanya setelan, pratinjau, sesuaikan tema, dan pengayaan. Untuk mengubah form ini menjadi soal pilihan ganda atau kuis, maka klik di setelan. Ini ada umum di toolbarnya, di menu setelannya ada umum, ada presentasi, ada kuis. Untuk menjadi kuis, pilih kuis, maka di sebelah kan kiri di bawah umum itu geser ikonnya. Jadikan ini sebagai kuis. Itu syarat utama. Itu yang paling penting dalam membuat soal pilihan ganda. Saya ulangi lagi. Batalkan. Untuk menjadi form ini soal pilihan ganda, klik di sini, di gear ini, di tanda gear ini, atau di setelan. Nah itu pilih kuis, jadikan ini sebagai kuis. Di sini, di bawah kuis ini, di bawah jadikan sebagai kuis, ada rilis nilai. Segera setelah setiap pengiriman. Berarti nilainya, nilai yang dikirim oleh siswa, begitu dikirim langsung dapat nilainya. Di bawahnya responden dapat melihat di sini. Ini Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati dalam menconteknya, menceklisnya. Kalau Bapak Ibu menceklis pertanyaan tak terjawab, berarti setelah siswa mengirim atau menjawab soal yang Bapak Ibu kirim melalui link dan dikirim lagi ke Bapak Ibu, dia tahu mana soal yang dia jawab dan mana soal yang tidak dijawab. Di bawahnya lagi ada namanya jawaban yang benar. Kalau Bapak Ibu checklist, ini checklist, maka siswa juga tahu, oh jawaban saya nomor 3 salah. Oh jawaban saya nomor 4 salah. Gitu. Checklist. Yang terakhir, ada nilai poin. Jadi siswa juga tahu berapa nilai saya kalau checklist. Kalau tidak checklist, maka ini tidak tersampaikan kepada siswa. Jadi ini pilihan ini menurut kebutuhan Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin nilainya, ingin siswa dapat nilai, tahu nilainya, maka checklist nilai. Kalau siswanya ingin bahwa mana jawaban yang salah, maka checklist di jawaban yang benar. Kalau siswanya ingin lihat mana pertanyaan yang tidak jawab, maka checklist di pertanyaan tak terjawab.
Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Di umum, sekarang kuis. Nah, sekarang umum. Di umum ini, umum. Kalau Bapak Ibu ini, jawaban yang siswa kirim itu, atau tanda terima itu terkumpul ke email, maka klik komputer email. Kalau seandainya kepingin bahwa siswa hanya memberi satu tanggapan di sini. Artinya, siswa yang sama tidak bisa menjawab soal kedua kalinya. Dia hanya bisa menjawab soal satu kali. Yang selanjutnya, responden dapat edit setelah mengirim. Ini bisa siswa edit. Begitu dia setelah mengirim, dia bisa mengedit kalimatnya berapa benar. Oh, dia ingin benar 100. Dia ulangi lagi, dia bisa mengedit. Yang selanjutnya juga lihat diagram ringkasan dan respon. Ini juga tampilan kepada responden. Jadi yang perlu diperhatikan dalam membuat soal kadang-kadang adalah ini batasi siswa satu tanggapan. Artinya siswa itu hanya bisa ikut yang sekali. Tapi hati-hati. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat ini membatasi siswa satu tanggapan, pada saat kondisi jaringan siswa tidak stabil, kurang bagus, maka siswa yang sudah masuk tidak bisa masuk lagi. Jadi yang merepotkan ibu bapak ini harus menghilangkan contengannya. Bentar ya, ini ada yang bertanya, tapi saya habiskan dulu. Untuk presentasi, Bapak Ibu. Jadi di setelannya ada 3 ini, umum, presentasi, dan kuis. Di presentasi, ini tampilan progres. Progres hasil siswa mengirim. Acak. Apa maksud acak? Acak pertama pertanyaan. Acak ini adalah soal satu di siswa A dengan soal satu di siswa B itu berbeda. Artinya soalnya diacak, tidak berurutan. Walaupun memang kita mengerti itu dari 1 sampai 50 itu berurutan. Tetapi pada saat kita kasih ke siswa, itu soalnya teracak. Tetapi syaratnya, kalau kita membuat soal acak, itu jangan kasih nomor soalnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kasih nomor, sama saja. Walaupun soalnya letak di posisi 20, tetap ada nomor satunya. Maka di soal itu jangan kasih nomor. Hilangkan nomornya. Biarkan tidak ada nomor. Kalau soalnya mau diacak. Yang selanjutnya ini ada tanggapan tampilan link yang mengarahkan tanggapan lain. Artinya gini, bila Bapak Ibu setelah siswa itu selesai menjawab soal, kita maunya siswa ada soal yang lain misalnya. Misalnya setelah siswa menjawab soal matematika, dia harus menjawab soal IPA. Maka di tampilan link ini buat link IPA. Nanti dia tinggal klik link IPA, masuk ke soal IPA. Setelah soal IPA, nanti dia mau jawab soal bahasa Inggris. Aktifkan link bahasa Inggris. Dia akan masuk ke soal bahasa Inggris. Untuk pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi adalah pesan yang diterima oleh siswa pada saat siswa selesai menjawab soal. Misalnya, sering kita lihat kalau kita selesai menjawab soal, terima kasih Anda sudah selesai mengerjakan tugas. Itu pesan yang muncul pada saat siswa menekan atau mengklik tanda kirim. Tiga ini yang harus di-setel untuk menjadikan soal kuis. Jadi untuk sementara saya sampai ke sini. Saya inginkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan, bisa melalui chat atau bisa melalui langsung berbicara. Oke, dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu semua, bagi yang mungkin ketinggalan karena agak cepat dari Pak Miswar, insya Allah kita juga akan share kembali rekamannya nanti ke Bapak Ibu. Dan bisa ditonton sendiri rekamannya nanti dan untuk bisa dilatih sendiri. Dan sebaiknya Bapak Ibu juga lebih baik sementara ini fokus ke memperhatikan saja, tidak perlu membuat dulu, fokus saja dulu untuk memperhatikan presentasi. Nanti mungkin membuatnya bisa setelah ini dengan menyaksikan rekamannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu jika ada. Jika ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, yang merasa kecepatan jangan khawatir, kita akan kirim rekamannya ke Bapak Ibu. Ini yang merasa kecepatan ada Bu Naili, Bu Fauzi katanya ya. Padahal udah cukup lambat itu kata Pak Miswar. Nah, ya nggak apa-apa, Bapak Ibu yang merasa kecepatan akan diberikan rekaman ulangnya untuk kita semua nanti. Ini ada pertanyaan dari Ibu Naili Suraya. Maaf Pak, maksudnya penilaian diisi secara otomatis kah? Penilaiannya apakah bisa langsung otomatis gitu Pak Miswar? Silakan Pak Miswar. Ya, terima kasih Pak Rijal. Pertanyaan dari Ibu Naili, penilaian diisi secara otomatis. Ini seperti yang saya tangkap adalah kalau penilaian di setiap soal itu diisi secara satu-satu. Misalnya satu soal itu berapa nilainya? 2. Nah, ada soal 50. Kita maunya skornya 100. Maka setiap soal itu kita kasih skornya 2. Tetapi rekapnya itu secara otomatis. Jadi kalau nilai setiap soal itu kita yang isi. Jadi saya contohkan caranya. Rekap nilainya itu secara otomatis. Tapi setiap soal itu kita isi secara manual atau satu-satu per soal. Ada yang lain yang ingin tanyakan? Bisa di-share. Pak Miswar, itu ada yang chat kan, bisa dengan gambar katanya soalnya. Nah, kalau gambar, untuk sementara harus disimpan dulu. Artinya gini, harus insert. Jadi gambar yang punya di laptop atau di HP harus diimpor ke Google Form. Tidak bisa di copy paste seperti biasanya. Seperti kita copy paste di Word biasa itu nggak bisa. Kami gambarnya di Word, copy, pastekan Google Form tidak bisa. Di gambar itu harus dalam bentuk JPEG atau PNG atau lainnya. Baru kita insert. Nanti saya kasih tahu caranya. Yang lain? Baik, terima kasih Pak Miswar. Bapak Ibu yang raise hand ini tolong diturunkan tangannya kalau memang tidak ada pertanyaan. Takutnya yang raise hand ini menyatakan hadir ya. Itu di kolom chat sudah saya send, saya kirim link absen ya Bapak Ibu. Pak Miswar, apakah hasil kuis dalam Google Form tidak bisa kita lihat hasilnya? Bisa. Nanti kita lihat di responnya. Di respon itu nampak siswa-siswa yang sudah menjawab berapa nilainya nampak di Google Form. Jadi saya akan tahu caranya. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi cara menjadikan soal itu jadi kuis. Ini sudah sangat jauh pertanyaannya, tapi nggak apa-apa juga. Rasa itu begitu besar.
Apa? Selanjutnya, jadi yang paling penting adalah pada saat Bapak Ibu, saya ulangi lagi, untuk menjadikan soal ini menjadi kuis adalah ini di sini. Setelan. Setelan ini jadikan soal ini menjadi kuis. Saya simpan. Lanjut ke selanjutnya. Jadi soal ini sudah menjadi kuis atau soal pilihan ganda. Karena Bapak Ibu sudah membuat setelan tadi. Nah, untuk membuat soal, Bapak Ibu, kita lihat. Ini adalah soalnya. Nanti ini, langsung membuat soal. Misalnya soal pertama. Ibu kota Indonesia adalah karena kita judul tadi adalah pilihan ganda, maka di samping ini ada option. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak catatan, ada drop, ada upload skill dan lainnya. Jadi terhadap soal ini pilihan ganda, Bapak pilih pilihan ganda. Di bawahnya ini adalah optionnya, artinya option pilihan. Misalnya A, Jakarta, B, Aceh, C, Medan, D, Surabaya. Ini option lainnya Ibu hilangkan saja. Kenapa hilangkan? Karena di soal itu ada dampak lainnya. Hilangkan saja. Yang muncul A, B, C, D. Bagaimana caranya supaya soal ini bernilai? Ada poinnya. Maka klik kunci jawaban. Kunci jawaban. Setelah itu isi poinnya. Saya Bapak Ibu mau membuat satu soal ini 10 poinnya. Maka isi 10. Poin satu soal ini bila benar 10. Jawabannya apa? Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Maka klik Jakarta. Ini adalah jawabannya. Kalau sudah, maka selesai. Artinya, soal ini sudah menjadi soal kuis. Dan setiap siswa menjawab benar, maka nilainya untuk menambah soal lagi. Maka klik soal nomor 2. Apa soalnya? Yang paling penting adalah kita kembali ke soal yang pertama lagi. Di sini ada namanya wajib isi. Kenapa wajib isi kita harus aktifkan? Biar semua siswa itu harus menjawab ke semua soal. Kalau wajib isi ini tidak kita aktifkan, bisa saja siswa tidak menjawab soal ini. Dia bisa loncat pada saat mengirim, walaupun tidak ke 10 soal siswa menjawab, dia bisa mengirim. Tetapi kalau kita buat wajib isi, kalau siswa belum
Pak, pada saat materi itu host pindah. Oh, dan kita lanjutkan. Nah, belum. Tes, 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 tes. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Maaf, di sini juga terjadi pemadaman listrik, jadi mohon dimaklumi. Kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu ingin membuat soal selanjutnya, itu bisa Bapak Ibu pilih tambah sini. Tambah. Jadi di soal ini, sebelum masuk ke soal, ada identitas lain yang perlu kita berikan kepada siswa. Misalnya, nama siswa, kelas. Nah, caranya seperti apa? Caranya, klik tanda plus di sini. Di atasnya di sini, di judul soal ini, semua klik tanda plus. Karena kita ingin informasi dari siswa adalah nama siswa. Kita ketik nama lengkap. Nama lengkap. Karena nama, pilih di sini jawaban singkat. Jangan pilih pilihan ganda. Karena maunya siswa itu mengisi sendiri namanya di sini. Pilih jawaban singkat. Tetap juga harus mengaktifkan wajib isi. Karena kenapa? Karena siswa jangan lupa mengisi namanya. Apalagi informasi yang harus kita perlukan di Google-nya. Yang kedua itu kelas. Klik kelas di sini, ketik kelas. Kelas. Nah, kelas di sini misalnya kita ada mengajar itu 8 kelas atau 5 kelas. Sebaiknya kelasnya situ ibu bapak yang tentukan, jangan siswa. Kenapa seperti itu? Karena pada saat nanti merekap nilainya, jadi kelas yang ibu ketik di situ sama semua namanya. Saya kan kadang nggak ada kelas. Kalau SMP kadang-kadang siswa bilangnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Begitu juga di SMA. Ada kelas 10, 11, 12. Caranya seperti apa? Caranya di sini, pilih bisa dengan kotak centang, bisa dengan drop down. Kalau kotak centang ini, siswa hanya menconteng saja. Siswa hanya menconteng saja. Tetapi kalau dengan drop down, begitu dia klik nanti, dia akan menampilkan. Siswa hanya memilih. Nah, saya contohkan di sini. Saya pakai kotak centang. Yang pertama, kelas 7.1 misalnya. Untuk menambahkan, klik tambah. Kelas 7.2. Tambahkan lagi. Kelas 7.3. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Yang lain ini tetap hilangkan. Jadi siswa itu hanya memilih. Hanya menconteng saja. Jadi kenapa harus kita buat oleh guru? Supaya sama semua. Dari kelas 71 sampai kelas 73 itu informasinya sama. Siswa hanya menconteng saja seperti itu. Apalagi yang perlu kita berikan sebagai informasi awal di soalnya. Misalnya mata pelajaran. Buat juga mata pelajaran. Apa mata pelajarannya? Boleh siswa jawab sendiri, jawaban singkat. Kalaupun kita mau langsung buat terus masa pelajaran, boleh langsung. Ya, centeng. Isi terus matematika misalnya.
Matematika. Nah, jadi siswa langsung mencentang matematika. Bapak Ibu semua ya, di dalam Google Form ini bisa juga membuat token. Untuk apa kita membuat token? Kadangkala kita maunya soal ini jangan dikerjakan dulu, nanti dikerjakan. Kita kasih link sekarang, misalnya jam 8 kita kasih link untuk siswa. Tapi siswa mengerjakannya jam 9 ataupun jam 8:20 itu kasih token. Artinya kasih kode untuk dimasukkan oleh siswa. Kalau kode itu tidak sama, maka siswa tidak bisa menjawab soalnya. Nah, contohnya, plus juga di sini buat token. Setelah itu, di sini di wajib isi ini ada tanda 3 di sini. Titik 3, klik titik 3, ada validasi respon. Klik validasi respon di sini. Validasi respon. Ini dia. Ini boleh berupa angka, boleh berupa huruf. Ya, ambil teks saja, teks. Isinya apa? Misalnya kalau dia salah, tokennya adalah A, B, C, D. Itu token. Kalau siswa salah mengisi token, kita buat di sini. Ujian belum dimulai. Ujian belum dimulai. Sampai saat ini sudah selesai. Sudah selesai cara membuat soal pilihan ganda. Untuk soalnya, dari soal 1 sampai soal selanjutnya itu sama caranya, sama caranya. Untuk melihat soal yang kita buat di sini, klik pratinjau. Di sini ada pratinjau, ini dia, pratinjau. Jadi pratinjau ini itu sama seperti link yang kita kasih untuk siswa. Pratinjau ini. Kita klik sekarang. Seperti inilah tampilan soal yang ada di siswa nanti. Soal ujian harian matematika, mata pelajaran matematika kelas 7. Nama misalnya. Nama Miss War. Maaf tadi saya tidak membuat. Saya ulangi lagi. Tadi kalau kita buat token, itu harus buat bagiannya. Kenapa dia nggak bisa lanjut ke selanjutnya? Saya ulangi, maaf. Karena buat token di sini. Ya. Kita karena buat token, siswa itu bisa mengakses informasi awal soal saja. Dan tidak bisa mengakses soalnya. Maka di bawah token ini, perlu kita buat bagian yang lain, bagian 2. Cara buat bagiannya, di sebelah kanan, di sini, ada namanya tambahkan bagian. Saya coba tambahkan bagian. Ini bagian 2 dari 2, berarti ada 2 bagian. Nah, kita di sini buat judul bagiannya adalah soal pilihan ganda. Kenapa kita buat bagian? Supaya token ini berfungsi. Seperti itu. Kita sekarang coba lihat pratinjaunya. Ini pratinjaunya. Misalnya saya nama lengkap adalah Miswar. Kelas 72. Nah, kenapa kelas ini langsung muncul seperti itu? Tidak memilih checklist karena tadi kita pilih centang. Kalau pilih drop down, maka kelas ini akan kelas akan kita pilih. Memilih kelasnya. Kalau centang maka mencentang. Mata pelajaran. Ini muncul matematika. Kenapa muncul matematika? Karena tadi kita buat 1 matematika. Kalau nggak buat juga nggak apa-apa. Hanya sekedar informasi saja. Buat juga boleh, nggak buat juga boleh. Token.
Tadi tokennya adalah ABCD. Karena kita belum ujiannya waktunya, ternyata ada siswa yang bandel, yang ingin langsung masuk ke ujian. Ya asal, misalnya 1, 2, 3. Lanjut berikutnya. Langsung. Ujian belum dimulai. Jadi, sebelum token Ibu Bapak kasih kepada siswa tidak bisa mengikuti ujian. Token nanti adalah A, B, C, D. Langsung masuk ke soalnya. Begitu klik berikut langsung masuk ke matematika belum saya isi. A, B, C, D. Langsung masuk ke soal pilihan ganda. Jadi seperti ini Bapak Ibu, cara membuat soal pilihan ganda. Apa selanjutnya yang harus Ibu lakukan? Kalau seandainya soal ini sudah selesai sampai ke nomor 50 misalnya. Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuat link soal. Link itu nanti akan dibagikan kepada siswa supaya siswa bisa mengakses soal yang Bapak Ibu buat. Caranya klik kirim. Kirim ini itu untuk mendapatkan link. Klik kirim. Setelah itu ada tanda rantai di sini. Tanda rantai. Klik tanda rantai. Inilah link yang akan Ibu Bapak kirim ke siswa. Ternyata link ini sangat panjang, susah untuk menghafalnya. Maka di sini ada namanya perpendek URL. Klik di sini. Nah, langsung linknya pendek. Nah, kalau sudah salin. Salin ini boleh langsung Bapak kopikan ke WA siswa atau kopikan ke WA guru yang lain atau kopikan ke teman-teman atau ke Facebook atau ke tempat yang lainnya. Maka begitu diakses link ini, misalnya saya kopikan link ini ke sini misalnya. Ctrl V di sini. Nah, ini kan link soal ini. Ini link soal yang tadi. Begitu enter, maka langsung soalnya muncul seperti itu. Link ini sebenarnya juga bisa kita buat sesuka hati kita. Misalnya soal matematika itu harus ada campur tangan aplikasi lain, itu Bitly. Nanti saya ajarkan, nanti kita bisa diskusi melalui kelompok nanti. Tapi sampai saat ini, sampai Bapak Ibu sudah mendapatkan link ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa membuat soal pilihan ganda online melalui Google Form. Cukup sekian. Kalau memang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Boleh di chat atau boleh langsung ditanyakan. Terima kasih Pak Miswar. Bapak Ibu sekalian yang masih raise hand, mungkin ada pertanyaan? Atau kita lihat di kolom chat saja ya Pak Miswar. Ya, boleh. Ini dari Ibu ya. Tadi Bapak bilang ada aplikasi yang mendukung untuk memasukkan lambang matematika. Baik. Ada aplikasi yang mendukung untuk masukkan lambang matematika ke dalam soal di Google Drive. Nama aplikasinya apa Pak? Kalau lambangnya kita bawa ke gambar, prosesnya agak ribet. Terima kasih. Pak Rijal, yang raise hand bisa ditanya, mungkin ada pertanyaan.
yang bahasa pemrograman fotokopi lengkap Bapak yang masukkan. Ada masuk di bahasa pemrograman juga di sana itu berubah di bahasa pemrograman masukkan di sini apa namanya Pak Is mengkopi Pak Rizal, Ibu Afriza coba hidupkan mengkopi mic-nya. bahasa equation ke bahasa pemrograman jadi bahasa pemrograman copy lagi ke form apa namanya istilah apa Afriza. Afriza. Pakai lava pakai bahasa pemrograman jadi kan equation kita copy lagi bisa bahasa pemrograman tanya ubah aja bahasa pemrograman itu copy ke bisa Herawani di equation. Halo, Assalamualaikum. Salam Bu. Dengan Bapak Miswar, ini saya Afriza Herawani dari SMK 1 Biren. Halo? Halo? Ya Bu, silakan Bu. Iya, silakan Bu Yang- Afriza Herwani, silakan. Ini Pak yang mau saya tanyakan, ini kan siswa udah selesai menjawab soal yang udah kita berikan. Jadi Iya, gimana Bu. cara download rekap ujiannya itu Pak? Dari Google Form. Iya, Pak Miswar, pertanyaan dari Bu Afriza. Bila siswa selesai mengisi soal, bagaimana cara kita mendownload hasil atau rekap hasil dari kerjaan siswa? Demikian Pak Miswar. Oke, terima kasih Pak. Ya, nah, jadi saya jawab pertanyaan dari Pak Musin dulu. Pak Musin di Google Form tadi itu ada add-on ya namanya. Cuma ada ribet untuk menginstalnya. Saya tampilkan dulu ya Pak Musinnya.
Dan terdengar lagi Bapak Ibu suaranya? Nah, saya ulangi. Untuk melihat respon dari siswa atas hasil yang dengar tes. Nah, saya ulangi. Ada kesalahan teknis. Saya ulangi, Bapak Ibu. Untuk melihat hasilnya, hasil siswanya, Bapak Ibu bisa mengklik respon. Di respon ini ada tanda plus di sini. Tanda plus agak mereng sedikit, agak kata sedikit. Lihat respon di spreadsheet. Di sini maka akan muncul seperti Excel. Ini dia. Jam berapa siswa mengirim soal, berapa skornya, nama lengkap siswa siapa, kelas berapa, mata pelajaran apa, tokennya apa, jawabannya apa. Kalau soalnya 50, maka sampai ke 50 ada di sini. Pertama, kedua, sampai seterusnya. Jadi yang perlu Bapak Ibu tahu aja, kalau memang perlu nilai, tinggal copy nilai saja, nama, kelas, dan pelajaran seperti itu. Tapi ini masih di Google Form. Belum bisa Bapak Ibu konsumsikan atau belum bisa Bapak Ibu simpan ke laptop. Untuk simpan ke laptop, Ibu harus mendownload. Di sini ada tanda 3, di samping plus ini ada tanda 3 di sini. Ini ada namanya download tanggapan. Klik download. Nah, di sini ya, tanda download di sini, coba diperhatikan. Nah. Tapi dalam bentuk zip, Bapak. Saya perlihatkan ini, download di sini. Sudah selesai download. Saya cari dulu, klik di sini. Cari di mana tuh downloadnya, tampilkan dalam folder. Saya klik di sini untuk membukanya. Maka downloadnya di menu download. Nah, di sini karena dalam bentuk zip, Bapak harus ekstrak dulu. Cara ekstraknya, klik kanan di sini, ekstrak here. Nah, jadi inilah bentuk hasil jawaban siswa yang Ibu download tadi seperti ini. Ini sudah dalam bentuk Excel. Tinggal nanti Bapak olah lagi. Apa yang Bapak perlukan, misalnya nama, kelas, nama, selebihnya bisa Ibu delete seperti itu. Jadi sudah bisa Ibu konsumsi, Ibu ambil nilainya. Dan Ibu Bapak tidak perlu menunggu. Ini Google Form ini tidak perlu Ibu menunggu membuka selalu enggak, tutup aja sekalian. Nanti nilainya secara otomatis terkirim sendiri. Misalnya Ibu Bapak kirim link misalnya jam 9. Siswa harus menjawab sampai jam 12. Jam 1 Ibu Bapak buka Google Form ini, tinggal mengambil hasil dari siswa tadi dan mendownloadnya. Seperti itu kira-kira Ibu Bapak. Nah, ada lagi yang ingin tanyakan? Pak Rijal, coba dilihat di chatnya. Karena ini udah mau jam 4, mau asar. Atau ada yang mau bertanya langsung? Sudah. Baik, Bapak Ibu semua peserta, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Pak Misal, masih ada materi yang akan disampaikan? Saya sudah selesai untuk materi pembahasannya. Nah, yang berarti
mengedit linknya lebih detail nanti kita diskusi nanti di grup. Ini Pak Miswar, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Sa'diah Abdullah. Apakah akan tercampur aduk daftar kelasnya atau terpisah? Silakan Pak Miswar. Terima kasih Ibu. Ya, situlah sebenarnya tercampur Bu, tercampur aduk antara kelas 91, kelas 71, 72, 73. Tapi karena sudah masuk ke Excel, itu bisa kita buat seleksi di Excel. Kita bisa sort. Jadi di Excel itu ada menu sort. Jadi akan terpisah sendiri kelas 71, 71, 72, 72, 73, 73 seperti itu. Itu skill di Excel-nya. Skill di Google Form-nya seperti ini, tapi itu skill di Excel-nya. Itu ada menu sort di data, nanti data saya perlihatkan Excel-nya sini. Ini saya tampilkan dulu. Masih dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk materi kan? Ya. Jadi di sini di menu Excel di sini ada menu data. Ibu. Nah, ini ada namanya sort. Sort ini adalah untuk mengurutkan misalnya kelas 91 dulu. Setelah itu 92, 93 sampai 9 sekian, ada berapa kelas seperti itu. Nanti ini skill di Excel Bapak. Seperti itu Bapak. Yang intinya tercampur. Ada lagi Pak Rijal? Ada pertanyaan dari Bu Rika Darmayanti. Bagaimana cara untuk membatasi waktu pengisian kuis? Artinya linknya cuma bisa diakses di jam tersebut. Demikian Pak. Ada caranya, cuma itu harus didukung oleh aplikasi yang lain sebenarnya. Bisa kita membuat siswa itu menjawab sampai jam 12. Itu di add-on. Di add-on tadi itu, tapi harus install aplikasi pendukungnya. Tetapi kalau Ibu Bapak ingin misalnya jam 12 itu tutup linknya, Ibu bisa klik di tidak menanggapi lagi. Begitu jam 12, ini coba perhatikan, begitu jam 12 misalnya masuk ke Google Form ini klik ini. Tidak menerima tanggapan, maka siswa tidak menerima tanggapan lagi. Tidak bisa menerima tanggapan lagi, tidak bisa mengikut ujian lagi. Kalau Ibu Bapak klik di sini. Sebenarnya juga ada aplikasi yang lain, itu pendukungnya, itu di add-on. Add-on ini nanti bisa kita diskusikan aplikasinya. Cuma kebanyakan di add-on ini ada aplikasi berbayar, Ibu Bapak. Di sini. Cuma settingannya agak berat sedikit, agak lumayan lah. Tapi untuk sementara ya pakai ini untuk time-nya jam berapa pakai time file ini untuk mendownload dari Word pakai form builder seperti ini. Tapi berbayar ya. Ada berbayar. Jadi kapasitasnya itu tidak diberikan secara unlimited. Saya download cuma 3 soal saja. Tapi kalau soalnya sudah banyak itu berbayar. Ini aplikasi pendukung untuk Google Form di add-on-nya. Tapi yang paling mudah adalah menonaktifkan ini. Nah, ini dia. Tidak menerima tanggapan, maka siswa tidak bisa menjawab soal yang lagi. Seperti itu. Ada yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa ditambahkan penjelasannya. Kalau tidak diketik, boleh dengan mengetik chatnya, saya mau bertanya begitu, biar saya buka mic Bapak Ibu. Silakan Ibu di langsung. Saya mau dengar juga suara Bapak Ibu. Kalau
tidak ada, barangkali Pak Miswar, jika masih ada materi dapat dilanjutkan. Kalau tidak ada berarti saya ada. Pak Muhsin, sebentar Pak Muhsin, saya buka mic Bapak dulu. Pak Muhsin M. Daud. Silahkan Pak Muhsin, mic-nya sudah dibuka untuk Pak Muhsin. Silakan bertanya Pak. Assalamualaikum. Pak Miswar, yang tadi Pak, tadi kan ada kendala, nggak kendala suaranya yang saya tanyakan tadi Pak. Oh ya, masalah gambar ya? Ya, iya, yang itu lambang matematik ditanyakan kalau bawa ke gambar agak ribet Pak. Ya, Bapak gini Pak, di form itu, Google Form itu, kalau equation itu dia bisa masuk ke bahasa permohonan dulu. Ya, copy ke bahasa permohonan dulu, namanya kalau nggak salah Java. Setelah itu diolah dari Java, setelah menjadi bahasa pemrograman, kopikan ke Google Form. Maka tampilan Google Form itu akan seperti equation. Atau ada juga menu lain yang di add-on tadi. Itu ada tambahan untuk equation. Kita berbayar. Tapi lebih yang copy menjadikan gambar. Oh ya. Oke, terima kasih lah Pak kalau gitu. Ya, Assalamualaikum. Bapak Ibu semuanya, sudah jam 4 untuk materi yang saya cukupkan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tinggal itu. Kita akan membuat kelompok kecil nanti untuk mendiskusikan. Bapak Ibu semuanya, kami memberikan tugas kepada Bapak Ibu, akan membuat tugas, akan mengirimkan kepada kami. Itu salah satu syarat untuk lulus dengan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada Marijal. Marijal, silakan Marijal. Baik, Bapak Ibu, kita untuk ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Syidah, apakah dilayani Pak? Bagaimana cara menghapus nama siswa yang sudah menjawab dan masuk ke lembar respon karena mau ujian kelas yang lain? Oh ya. Silakan Pak Miswar. Masih terdengar? Pak Rijal, saya. Caranya adalah masih dalam presentasi ya. Iya. Ini klik tanda garis ini. Ini hapus semua tambahan. Coba Pak ya, semua tanggapannya respon sudah kosong. Ini bisa digunakan untuk kelas waktu. Itu Ibu Ursida. Baik. Halo. Halo, dengar Pak? Baik, terima kasih atas materinya mengenai info. Semoga Bapak Ibu materi ini dan tetap semangat. Nanti kita selanjutnya dia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Ya. Yang belum absen, Bapak Ibu, link sudah dikirim juga ke WA ya. Oh, di kolom chat, di kolom chat Bapak Ibu sudah ada link. Silahkan diklik link tersebut untuk bisa mengisi absen. Bagi yang belum. Ya, kita akan tunggu waktu sekitar 5 menit untuk kemudian kita akan tutup meeting ini atau video conference ini. Tunggu 5 menit katanya. Karena Ibu tadi itu. Absennya sudah dikirim ulang lagi, Bu? Ya, dikirim ulang lagi, Bu. Coba dikirim ulang ke biar bisa dilihat terakhir. Udah? Analis dan partisipan, oke. Nah ini, cara absennya tinggal klik itu, nanti ada isian atau form yang ibu-ibu mesti isi. Bapak Ibu mesti isi. Silakan Bapak Ibu. Batasi waktu. Bapak Ibu yang sudah mengisi absen, bila ingin keluar silahkan keluar dari meeting room-nya dengan cara mengklik tanda kali. Sekali lagi, jika sudah mengisi absen Bapak Ibu, disilahkan bagi yang ingin keluar untuk bisa keluar dengan cara mengklik tanda kali di tampilan bawah.
juga mati lampu kan. Bagi yang belum mengisi absen disilahkan. Bagi yang sudah barangkali ingin meninggalkan meeting roomnya disilahkan juga. Belum, masih dibuka. Jaringan aja. Apa jadi? Ilmu satu sisi senang satu sisi. Cuma dari sisi Mana absen Bapak? Bapak Pak Murhaban absen ada di chat ini. Bapak naikkan ke atas sedikit ada. Ya. Yang ada link https://forms GLE dan seterusnya. Yang dikirim oleh Bu Yusnia SPD. Nah, itu Pak Murhaban. Itu absennya, Pak. Gak nampak, Pak. Sebentar, Pak ya, Pak Murhaban dikirim ulang. Balik lagi ke registrasi. Pak Murhaban sudah dikirim kembali absennya. Silakan Pak Murhaban untuk diisi absennya. Bapak Ibu yang maksud Bapak nggak nampak, nggak mungkin nggak nampak kecuali Bapak tidak membuka chatnya, Pak. Bapak buka tampilan chat, nah baru nampak. Udah Pak, alhamdulillah.
Yang dikirim oleh Bu Yusniar, Pak Muhammad.